Shalom untuk ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang analisis item sebagai ujian akhir semester psikometri dasar. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nadia Francisca Magdalena Billy dengan NIM 20520230029, Prodi Psikologi Kristen, semester 2 kelas B. Pengertian. Analisis item adalah proses mengevaluasi karakteristik psikometrik dari sekumpulan item yang biasanya digunakan untuk memilih item untuk dimasukkan dalam skala, tetapi juga digunakan untuk mengevaluasi item pada tes atau skala yang ada. Metode khas dari analisis item adalah konsistensi internal dalam skala sikap dan korelasi dengan kriteria eksternal dalam skala kepribadian atau kemampuan. Menurut Sujana, analisis item adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. Tujuan utama dari analisis item adalah untuk memperoleh informasi objektif tentang item-item yang digunakan untuk mengindikasikan kekurangan dalam item serta untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas suatu alat ukur. Yang berikut, teknik. Teknik untuk melakukan analisis item dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara garis besar, analisis kualitatif dilakukan terkait dengan validitas isi dan prosedur penulisan yang baik, sedangkan analisis kuantitatif terkait dengan pengukuran tingkat kesulitan item dan daya beda. Kita masuk ke teknik yang pertama, yaitu teknik analisis secara kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif. Di antaranya adalah teknik moderator dan teknik panel. Teknik moderator merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli seperti guru yang mengajarkan materi, ahli materi, penyusun atau pengembang kurikulum, ahli penilaian, ahli bahasa yang juga berlatar belakang psikologi. Teknik ini sangat baik karena setiap butir soal dilihat secara bersama-sama berdasarkan kaidah penulisannya. Di samping itu, para penelaah dipersilahkan mengomentari berdasarkan kompetensinya masing-masing. Setiap komentar atau masukan dari peserta diskusi akan dicatat, dan setiap butir soal dapat dituntaskan secara bersama-sama. Juga perbaikannya seperti apa. Namun, teknik ini memiliki kelemahan karena memerlukan waktu lama untuk mendiskusikan setiap satu butir soal. Teknik berikutnya adalah teknik panel, yakni suatu teknik menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal. Kaidah itu diantaranya materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskoran. Caranya, beberapa penelaah diberikan butir-butir soal yang akan ditelaah, format penelaahan, dan pedoman penilaian atau penelaahan. Pada tahap awal, semua orang yang terlibat dalam kegiatan penelaahan disamakan persepsinya, kemudian mereka bekerja sendiri-sendiri di tempat yang berbeda. Para penelaah dipersilahkan untuk memperbaiki langsung pada teks soal dan memberikan komentarnya serta memberikan nilai pada setiap butir soal dengan kriteria soal baik, perlu diperbaiki, bahkan ataupun diganti. Yang kedua, teknik analisis secara kuantitatif. Penelaahan soal secara kuantitatif adalah penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu pendekatan secara klasik dan modern.
Analisis butir soal secara klasik adalah proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta didik tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Kelebihan analisis butir soal secara klasik adalah murah, sederhana, familiar, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan menggunakan komputer, dan dapat menggunakan data dari beberapa peserta didik atau sampel kecil. Berikut analisis jenis butir ini yang lazim digunakan dalam praktik di lapangan, terutama oleh guru di sekolah. Aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal secara klasik adalah setiap butir soal ditelaah dari segi tingkat kesukaran butir, daya pembeda butir, dan penyebaran pilihan jawaban untuk soal bentuk objektif atau fungsi pengecoh pada setiap pilihan jawaban, reliabilitas, dan validitas soal. Analisis secara modern dalam penelaahan soal melibatkan penggunaan metode statistik dan teknik analisis data yang lebih canggih. Beberapa teknik analisis modern yang sering digunakan dalam penelaahan soal meliputi: yang pertama, teori respons butir atau Item Response Theory atau IRT adalah pendekatan statistik yang digunakan untuk mengukur kualitas butir soal dan mengestimasi kemampuan peserta ujian. IRT memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi lebih rinci tentang karakteristik butir soal seperti tingkat kesulitan, kemampuan membedakan, dan daya pembeda. Yang kedua, analisis faktor. Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi struktur faktor dalam kumpulan butir soal. Melalui analisis ini, peneliti dapat memahami dimensi atau konstruk yang diukur oleh butir soal dan memvalidasi. Melalui analisis ini, peneliti dapat memahami dimensi atau konstruk yang diukur oleh butir soal dan memvalidasi kecocokan model teoritis. 3. Analisis RASC. Analisis RASC merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta ujian dan kualitas butir soal. Dalam analisis ini, skala RASC digunakan untuk mengkonversi data skor menjadi nilai kemampuan peserta dan untuk mengevaluasi karakteristik butir soal. Yang keempat, analisis differential item functioning atau DIF. DIF adalah teknik analisis yang digunakan untuk memeriksa apakah butir soal berfungsi dengan baik untuk kelompok peserta yang berbeda. Dengan menggunakan DIF, peneliti dapat mengidentifikasi adanya bias butir soal dalam mengukur kemampuan antara kelompok-kelompok tersebut. Yang kelima, analisis konsistensi internal. Analisis ini digunakan untuk mengukur keandalan kumpulan butir soal dengan menghitung koefisien reliabilitas seperti alpha Coulomb Batch. Hal ini membantu peneliti untuk memastikan bahwa butir soal yang digunakan memiliki konsistensi yang baik dalam mengukur konstruk yang diinginkan. Pendekatan analisis secara modern dalam penelaahan soal memberikan informasi yang lebih mendalam tentang kualitas butir soal, karakteristik peserta ujian, dan validitas pengukuran. Taraf kesukaran item. Taraf kesukaran item adalah suatu indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu soal dapat dijawab oleh siswa atau peserta. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 sampai 1,00. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Suatu soal memiliki tingkat kesukaran sama dengan 0,00, artinya bahwa tidak ada siswa yang menjawab benar, dan bila memiliki
tingkat kesukaran sama dengan 1,00, artinya bahwa siswa menjawab benar. Perhitungan indeks tingkat kesukaran ini dilakukan untuk setiap nomor soal. Pada prinsipnya, skor rata-rata yang diperoleh peserta didik pada butir soal yang bersangkutan dinamakan tingkat kesukaran butir soal itu. Rumus ini dipergunakan untuk soal selected response item, yaitu tingkat kesukaran atau TK sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar butir soal per jumlah siswa yang mengikuti tes, atau dengan menggunakan rumus P sama dengan B per N, di mana P adalah tingkat kesukaran, B adalah jumlah siswa yang menjawab benar butir soal, dan N adalah jumlah siswa yang mengikuti tes. Tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. Misalnya, untuk keperluan ujian semester digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang, untuk keperluan seleksi digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran tinggi atau sukar, untuk keperluan diagnostik biasanya digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah atau mudah. Tingkat kesukaran item dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, kategori sukar, dari 0,00 sampai 0,30. Soal-soal yang termasuk dalam kategori ini biasanya sulit dijawab oleh siswa dan memerlukan pengetahuan yang lebih dalam. Yang kedua, tingkat sedang, itu mulai dari 0,31 sampai 0,70. Soal-soal dalam kategori ini memiliki taraf kesukaran yang relatif rata-rata dan dapat dijawab oleh siswa dengan pengetahuan yang cukup. Yang terakhir, kategori mudah, dari 0,71 sampai 1,00. Soal-soal yang termasuk dalam kategori ini biasanya mudah dijawab oleh siswa dan memerlukan pengetahuan yang relatif sederhana. Analisis taraf kesukaran item penting dalam pengembangan item tes karena dapat membantu dalam menentukan apakah soal-soal tersebut sesuai dengan tujuan tes dan tidak mengandung bias. Yang berikutnya, daya beda item. Daya beda item atau item discrimination pada tes psikologi mengacu pada kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara individu yang memiliki kemampuan atau karakteristik yang diukur dengan baik dari individu yang tidak memilikinya. Ini adalah komponen penting dalam analisis butir soal untuk memastikan validitas dan reliabilitas tes psikologi. Daya item sering dihitung menggunakan korelasi antara skor butir dan skor total tes. Berikutnya adalah beberapa manfaat dari daya beda item dalam tes psikologi. Yang pertama, meningkatkan validitas konstruk. Daya beda yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut efektif dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Yang kedua, memperbaiki keandalan tes. Tes dengan item-item yang memiliki daya beda tinggi cenderung lebih reliabel karena setiap item memberikan kontribusi signifikan terhadap pengukuran keseluruhan. Yang ketiga, identifikasi item bermasalah. Analisis daya beda membantu mengidentifikasi item yang tidak berfungsi dengan baik, seperti item yang terlalu mudah, terlalu sulit, atau tidak mampu membedakan antara individu. Yang keempat, pengembangan dan penyempurnaan instrumen. Memahami daya beda item memungkinkan Yang keempat, pengembangan dan penyempurnaan instrumen. Memahami daya beda item memungkinkan pengembang tes untuk memperbaiki atau menghapus item yang tidak efektif, serta meningkatkan kualitas keseluruhan instrumen tes. Yang kelima, meningkatkan discriminatory power. Daya beda yang baik memungkinkan tes untuk membedakan secara akurat antara individu dengan berbagai tingkat atribut psikologis. Yang keenam, pengukuran yang lebih akurat. Tes yang terdiri dari item dengan daya beda tinggi
memberikan hasil yang lebih akurat mengenai karakteristik psikologis individu. Yang berikutnya, seleksi dan klasifikasi yang lebih baik. Dalam konteks seleksi atau klasifikasi, item dengan daya beda tinggi membantu membedakan secara tepat individu yang sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi, dengan memahami dan memanfaatkan daya beda item, tes psikologi dapat menjadi lebih valid, reliabel, dan efektif dalam mengukur atribut psikologis individu. Yang berikutnya, efektivitas distraktor. Efektivitas distraktor. Distraktor merupakan jawaban pengecoh. Berarti seberapa baik distraktor dapat menarik perhatian responden dan mempengaruhi pilihan jawaban mereka. Tujuan utama dari pemasangan distraktor pada setiap putar item itu adalah agar dari sekian banyak tes yang mengikuti tes ada yang tertarik memilihnya, sebab mereka menyangka bahwa distraktor yang mereka pilih itu merupakan jawaban betul. Jadi mereka terkecoh menganggap bahwa distraktor yang terpasang pada item itu sebagai kunci jawaban item, dan padahal bukan. Tentu saja makin banyak siswa yang terkecoh, maka kita dapat menyatakan bahwa distraktor itu semakin dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sebaliknya, apabila distraktor yang dipasang pada setiap putar item itu tidak laku, maksudnya tak ada seorang pun dari sekian banyak tester yang merasa tertarik untuk memilih distraktor tersebut sebagai jawaban betul, maka hal ini mengandung makna bahwa distraktor tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi, nilai D berkisar dari minus 1,00 sampai 1,00. Nilai positif menunjukkan bahwa item berfungsi seperti yang diharapkan, di mana kelompok atas lebih banyak yang menjawab benar item dibandingkan kelompok bawah. Nilai yang negatif menunjukkan bahwa item berfungsi sebaliknya, di mana kelompok bawah lebih banyak yang menjawab benar item dibanding kelompok atas. Berdasarkan pengalaman praktis, Abel dan Frisby membuat panduan interpretasi nilai D dengan kriteria jika D lebih besar sama dengan 0,40, maka item berfungsi dengan sangat baik. Jika 0,30 lebih kecil sama dengan D lebih kecil sama dengan 0,39, item membutuhkan sedikit ataupun tanpa revisi. Jika 0,20 lebih kecil sama dengan D lebih kecil sama dengan 0,29, item berada pada ambang batas dan membutuhkan revisi. Dan jika D lebih kecil sama dengan 0,19, maka item harus dieliminasi atau direvisi secara keseluruhan. Berikut kita masuk ke poin terakhir, yaitu kesimpulan. Analisis item adalah bagian penting dalam pengembangan dan evaluasi tes di bidang psikologi dan pendidikan. Proses ini memastikan bahwa setiap item tes dapat mengukur atribut yang dimaksud dan membedakan individu berdasarkan kemampuan atau karakteristik mereka. Daya beda item memungkinkan pengembang tes untuk mengidentifikasikan item yang efektif dan meningkatkan validitas serta reliabilitas tes. Item yang bermasalah seperti yang terlalu mudah atau sulit dapat dihapus ataupun diperbaiki. Hasil analisis item digunakan untuk penilaian siswa, seleksi karyawan, dan penilaian klinis, sehingga menghasilkan tes yang valid, reliabel, dan adil. Ini membuat pengukuran menjadi lebih akurat dan bermanfaat dalam berbagai aplikasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.